Saudara, saya membacakan satu ayat firman Tuhan dalam Perjanjian Lama, Amsal 13 ayat 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Orang bijaksana berpikir dahulu sebelum bertindak. Orang bodoh mengobrolkan kebodohannya. Lalu ada satu ayat lagi di dalam Perjanjian Baru, yaitu Yakobus pasal 1 ayat 19. Yakobus 1:19 berbunyi demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Dua ayat ini sangat penting. Kenapa penting? Karena menyangkut kehidupan manusia. Menyangkut karakter hidup manusia. Ini berlaku secara umum. Kita jangan katakan dulu menyangkut hidup orang percayalah. Menyangkut seluruh umat manusia di dunia ini. Semua orang mempunyai hubungan dengan ayat ini. Mengapa saya katakan demikian? Saya katakan demikian karena orang yang bijaksana, dia berpikir dahulu sebelum bertindak. Saudara, saya betapa kaget ketika mendengar berita bahwa ada sekelompok orang yang mengejar-ngejar sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang kakek umur 89 tahun. Karena, tanda kutip, diduga dia mencuri mobil tersebut. Bukan hanya itu, mereka mengejar, dan kakek itu dikeroyok, dipukul, dan meninggal dunia. Dan yang sangat tragis sekali adalah ketika dicek, ternyata si bapak, si kakek, tidak mencuri mobil. Mobil itu miliknya sendiri. Saudara, bukankah ini merupakan satu tindakan yang ceroboh, tindakan yang gegabah, orang meluapkan emosi. Maka firman Tuhan katakan, orang tersebut kurang bijaksana. Karena kurang bijaksana menghasilkan kecelakaan orang lain. Bukan hanya kecelakaan, menghasilkan kematian orang lain. Saudara, mengapa semua orang bisa ramai-ramai tidak tahan diri seperti demikian? Karena manusia cepat sekali terprovokasi. Cepat sekali mengumbar kemarahan. Itu sebabnya, saudara, penguasaan diri itu begitu penting. Penguasaan diri tidak harus dimiliki oleh orang yang kaya raya. Orang yang miskin juga bisa menguasai diri. Tidak usah dibayar, maksud saya. Itu gratis. Semua orang boleh melakukannya. Menguasai diri. Kalau kita semuanya bisa menguasai diri, saudara, maka kita akan menahan untuk melakukan kejahatan. Kalau menahan melakukan kebaikan itu nggak bagus, ya. Tapi kalau kita sudah tahu itu kejahatan, itu bisa mencelakakan orang lain, kita perlu menahan. Jadi prinsip kita menahan kejahatan, itu kebaikan buat hidup kita. Kalau kita menahan kebaikan, justru itu kejahatan buat kita. Kalau kita lihat orang itu perlu ditolong, kita pura-pura tidak tahu, itu masalah. Tapi kita melihat orang itu sudah dikejar orang, kita tidak membela, bahkan kita ikut-ikutan, itu bermasalah. Dan kalau kita perhatikan, kejadiannya seperti demikian. Ada ayat satu lagi yang tadi kita baca adalah Yakobus 1 ayat 9. Di situ saya ringkaskan, dikatakan, ingatlah setiap orang hendaklah cepat mendengar, lambat berkata-kata. So, cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata. Kalau dibalikkan berarti dia cepat berkata-kata. Zaman sekarang sistem informasi yang cepat, zaman internet, zaman Twitter, zaman Instagram, zaman Facebook, YouTube, dan sebagainya. Kalau dulu
kita mau masuk TV susah. Sekarang kita dengan modal gratis, kita bisa bikin TV sendiri. YouTube kita bisa jadikan video, kita bisa wawancara sendiri, kita bisa ngomong sendiri seperti sekarang ini. Maka tidak heran kalau ada orang yang sembarang memakai alat komunikasi ini, sehingga menyebabkan dia terperosok. Orang yang melakukan ini bukan orang-orang yang bodoh, saudara, orang-orang yang pintar, orang-orang yang hebat, berpengetahuan, berpendidikan, mungkin punya jabatan, juga mungkin punya posisi dan sebagainya. Cukup terkenal. Baru-baru ini kita dengar ada orang yang melakukan hal ini. Dia ingin mengkritik tanda kutip pemerintah. Maafkan saya, dia sampai sebut sebuah pulau itu tempat jin buang anak dan dihuni oleh gundurwo. Itu kan sangat riskan sekali. Itu sangat menghina sekali. Walaupun saya bukan orang yang tinggal di pulau tersebut, kita yang mendengar saja, telinga kita menjadi gatal, kita menjadi tidak enak mendengarnya. Ada kalimat-kalimat yang bagus barangkali yang bisa diucapkan. Ada kata-kata yang bagus yang bisa dikata-katakan. Tapi juga tidak perlu terlalu gegabah. Makanya dikatakan cepat mendengar. Dengar boleh cepat. Jangan lambat-lambat, jangan lelet kata orang dengarnya. Tapi lambat bertindak. Lambat bertindak bukan berarti pelan-pelan. Sekali lagi, untuk yang kebaikan, kita harus cepat bertindak. Untuk yang keburukan, kejahatan, lambat. Bila perlu, dibatalkan. Maka diperlukan sekali lagi penguasaan diri. Diperlukan yang disebut dengan kesabaran. Kalau di dalam Bible yang saya baca, kesabaran itu bisa diterjemahkan dengan long suffering. Long suffering artinya menderita dahulu dalam waktu yang cukup panjang. Itu kesabaran. Sabar untuk menanggung segala sesuatu. Jadi dia rela menunggu, itu sabar. Waktu dia sabar, dia berkorban. Waktu dia sabar, dia harus melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ketika kita menunggu, itu artinya kita sabar. Ada orang katakan, dia sanggup menunggu sampai 5-6 jam. Apakah orang itu sabar? Belum tentu. Kunci dari kesabaran orang tersebut adalah waktu dia menunggu, bagaimana sikapnya. Apakah ngomel-ngomel, marah-marah, jengkel, emosi, tidak menyenangkan, dan sebagainya. Benar, dia sudah sabar menunggu 8 jam. Tetapi menunggu dalam kejengkelan, dalam kemarahan, dalam sikap yang dikeluarkan tidak menyenangkan. Itu bukan termasuk kategori bersabar. Kita mesti hati-hati. Saya pikir firman Tuhan ini berlaku bagi setiap orang. Apalagi orang percaya. Orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Orang yang sudah percaya pada Yesus. Kita perlu teladani dia. Yesus mati di atas kayu salib itu menandakan dia sabar. Dia menguasai diri. Saudara, dia Tuhan. Dia melupakan segala kehebatan dia. Turun ke dunia, jadi seorang hamba. Bahkan dia disalibkan, mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib, kepada orang-orang yang menyalibkan dia. Dia bukan membenci, dia bukan marah. Dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, mari saudara, di zaman informasi, di zaman yang modern saat ini, firman Tuhan kita perlu terapkan dalam kehidupan kita setiap saat. Bukan hanya setiap hari, tapi setiap saat. Sehingga waktu kita berjalan, waktu kita ada di segala tempat, waktu kita berada di pesawat, waktu kita berada di kapal, di mobil, di kantor,
di rumah, di gereja, di pasar, dan sebagainya, kita tetap saja dilindungi oleh firman Tuhan tersebut. Karena di dalam otak kita ini berisi firman Tuhan. Kalau otak kita itu berisi kopingho, maka akan terjadi peperangan. Ya, karena bacaan kopingho kan peperangan. Tapi kalau otak kita berisi firman Tuhan, maka otak kita itu akan melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya senang dengan film-film silat semacam Kopingho. Kalau difilmkan tentu enak kita lihat. Tapi sudah kita nonton, sudah selesai. Jangan kita anggap kita juga sebagai pahlawan seperti demikian. Tapi kalau kita membaca firman Tuhan, melihat tokoh-tokoh Alkitab yang perlu teladani, kita perlu teladani. Tokoh Yesus penuh kesabaran, penuh pengampunan, mengasihi, perlu kita teladani. Kalau semuanya itu ada dalam kehidupan kita, dan kita memiliki penguasaan diri, kesabaran tersebut yang penuh dengan kasih, maka hari ini kita tidak perlu ada persoalan. Tidak perlu ada kita dengar orang itu sembarang memukul orang. Tidak perlu kita dengar orang itu sembarang berbicara, sembarang menulis, dan sebagainya. Kiranya firman Tuhan mencerdaskan kita. Firman Tuhan memberikan kita hikmat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.